Baik, semangat pagi. Mitra-mitra agro dimanapun Anda berada, kita lanjutkan tema kali ini adalah tentang tanaman alpukat ya. Tanaman alpukat dan saya memilih tanaman alpukat aligator. Kenapa aligator? Karena memang banyak diminati oleh teman-teman penanam alpukat, kemudian nilai jualnya juga yang cukup bagus dan produktivitasnya cukup bagus ya. Dan ini tanaman alpukat yang tanamannya tahan terhadap hama serta penyakit ya teman-teman agro dan mitra-mitra agro dimanapun Anda berada. Baik, sebelum saya lanjutkan, barangkali ada yang masih juga belum kenal dengan saya. Nama saya adalah Adi Nugroho, di mana saya mengawal produk-produk agro dan produk hama penyakit pada PT Natural Nusantara. Nah, alpukat aligator ini memiliki bentuk yang bulat lonjong, membesar bagian ujungnya seperti buah pir. Dan buahnya bisa mencapai 70 hingga 80 cm dengan bobot 1 sampai 1,3 kilo per buahnya atau per butirnya. Kemudian jenis alpukat satu ini memiliki daging yang tebal dan lembut ya, tanpa serat, rasanya pun manis dan legit, tidak ada rasa pahit yang tertinggal pada saat dimakan. Ya, ini adalah kelebihan daripada alpukat aligator. Nah, ini alpukatnya ya. Ini alpukatnya, buahnya cukup kecil ya kalau boleh dibilang seperti itu. Ya, warnanya cukup cantik ya. Ini adalah tanamannya ya, seperti itu buahnya ya, lonjong seperti pir namun agak besar. Ya, ini adalah alpukat aligator. Ya. Nah, beberapa alpukat yang alpukat hijau, jadi ada beberapa alpukat, ini adalah alpukat hijau, ini adalah karakteristiknya yang hijau panjang dan hijau bundar ya. Hijau panjang dan hijau bundar. Ini bisa dilihat di sini tinggi pohonnya, kemudian tepi daunnya, ya berat buahnya, kemudian bentuk buahnya, kemudian rasa buahnya, ya kemudian diameter buahnya, ya kemudian panjang buahnya, ya kemudian hasil panennya. Jadi yang rata-rata hijau panjang seperti alpukat hijau ini memang hasilnya rata-rata cukup tinggi ya dibandingkan yang bundar. Lalu bagaimana perawatannya teman-teman sahabat-sahabat semua? Nah, untuk pupuk makronya, untuk pemupukannya, maka kita lakukan pemberian pupuk itu adalah NPK, ya NPK 1515, yaitu 6 bulan setelah tanam 150 gram per tanamannya. Kemudian setelah 1 tahun sekitar 200 gram per tanamannya. Dan ini diberikan setiap 6 bulan sekali dan bertambah kurang lebih sekitar 50 gram. Ya, ini untuk pemakaian penggunaan dengan pupuk NPK. Atau juga bisa kita memberikan dengan pupuk tunggal dengan urea, TSP dan KCL ya. Ini diberikan setahun 2 kali. Pada umur 1 sampai 4 tahun ini diberikan 1 sampai 2 kali dengan dosis yang seperti tertera pada tabel ya. Misalnya urea 0,3 sampai 1,1 kg per tanaman. Kemudian TSP 0,5 sampai 1 kg per tanaman. Sedangkan KCL 0,2 sampai 0,8 kg per tanaman ya. Ini diberikan setahun 2 kali. Nah, kemudian untuk di atas umur 5 tahun maka bisa kita gunakan dosisnya adalah 2,5 sampai 3,5 kilo per tanaman, TSP-nya 3,5 kilo per tanaman, dan KCL-nya 4 kilo per tanaman. Ini juga diberikan setahun 2 kali. Ya, ini adalah pupuk makronya. Jadi ini pilihan ya teman-teman sahabat-sahabat, tergantung dengan usia tanaman, tergantung dengan varietasnya, dan tergantung dengan jenis lahannya, jenis tanahnya. Nah, untuk produk nasa yang kita gunakan pada umur 1 sampai 3 tahun bisa menggunakan Super Nasa 20 hingga 30 gram per tanaman ya, atau menggunakan dengan granul 100 sampai 200 gram per tanaman. Ya, ini pilihan Bapak ataupun Ibu ataupun mitra-mitra agro dimanapun Anda berada bisa memilih Super Nasa atau granul.
Ya, ini pilihan, ya. Kemudian ini diberikan 2 sampai 3 kali, ya, dicampur dengan pupuk makronya tadi. Ya, pupuk makronya dicampur dengan produk nasanya. Nah, kemudian untuk POC nasa dan hormonnya, ya, untuk POC nasa dan hormonnya, karena tanaman ini masih bisa kita semprot, maka bisa kita semprot dengan dosis POC nasanya 2 sampai 3 tutup per tangki ditambah 1 tutup hormonik per tangki. Ya, ini kita semprotkan 10 sampai 15 hari sekali. Kemudian untuk umur di atas 5 tahun, maka bisa kita berikan power nutrisi, ya. Power nutrisi 20 hingga 30 gram per tanaman, ya. Ini diberikan 2 sampai 3 kali, ya. Supernasanya dan granulnya kita tinggal, ya. Kita pakai power nutrisi saja, ya, 20 sampai 30 gram per tanaman. Kemudian kita semprotkan POC nasa sama hormon 3 tutup sampai 4 tutup per tangki ditambah dengan 2 tutup hormonik per tangki, ya. Ini bisa kita semprotkan sepanjang bisa kita semprotkan, artinya sepanjang tangkai bisa kita semprot. Kalau kita terlalu tinggi, maka sebaiknya kita tidak sarankan untuk kita lakukan penyemprotan, ya. Atau bisa kita juga menggunakan dengan fluid top 2 gram per liter air. Ini juga sebagai pengganti power kalau bisa kita menyemprotkan ke daunnya, ya. Jadi kita menggunakan power atau kita menggunakan fluid top itu sebagai pilihan, ya. Ini diberikan 2 sampai 3 kali dalam setahun, ya. Jadi kita berikan ancang-ancangnya adalah umur sampai 1 sampai 3 tahun, kemudian di atas 4 tahun, ya, di atas 4 tahun. Ya. Nah, pupuk makronya seperti tadi yang saya sampaikan adalah baik bisa digunakan dengan pupuk yang pupuk tunggal ataupun dengan pupuk majemuk, ya. Kita gunakan pupuk tunggal atau majemuk, yaitu pilihan, ya, pada teman-teman semua, mitra-mitra semua. Baik, teman-teman, mitra-mitra semua dimanapun Anda berada, demikian tadi tema kita kali ini tentang alpukat, ya. Tentang alpukat, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat. Ya, kita ketemu dengan tema-tema yang lain lagi, ya. Sampai ketemu di lain tema, di lain waktu, di lain kesempatan, dan tetap semangat pagi.